4 kendaraan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 3 orang terluka. Lima kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Akibatnya, lebih dari 500 warga harus mengungsi. Rencana pemerintah mengimpor mobil dari India untuk mendukung target 70.000 koperasi desa merah putih menuai polemik. Pasalnya, di tengah kondisi industri otomotif dalam negeri yang lesu, apakah produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan ini? Lalu bagaimana dengan anggaran yang sudah dikeluarkan? Apalagi 1.200 mobil telah tiba di Indonesia. Kami bahas dalam dialog pagi ini. ribu tiket kereta api jarak jauh di wilayah Daop 2 Bandung pada masa mudik Lebaran sudah ludes terjual. Setelah Supreme Court AS membatalkan tarif Trump, pengusaha Indonesia masih wait and see serta mendukung pemerintah untuk terus memonitor dan menjaga komunikasi bilateral dengan AS agar tidak terjadi hal yang mengganggu perencanaan perdagangan dan investasi. Kompas Bisnis nanti membahasnya. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini menjelang penghujung akhir Februari 2026. Ini hari Kamis 26 Februari 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Saya kalau penghujung kayaknya ini masih Kamis. Ingatnya mau weekend ya? Pengen cepat-cepat weekend biar cepat-cepat libur. Nah itu kalau misalkan kalau libur biasanya tuh kita kalau mau puasa pasti nyiapin buat berbuka puasa begitu ya, buat juga sahur udah dipikirin. Nah Indonesia juga lagi berpikir soal apa? Berpikir bagaimana nanti soal pembelian mobil dari India yang ternyata sudah tiba di Indonesia. Nggak main-main loh, Okta. Angkanya ada 1.200 mobil yang impor dari India. Nah ini menuai pro dan juga kontra. Kalau menurut fraksi PDI Perjuangan di DPR, Said Abdullah mengatakan dengan adanya impor mobil dari India ini tentu saja berpotensi untuk merugikan perekonomian Indonesia. Nah ini juga menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya urgensi bahwa Indonesia ini harus impor begitu di tengah diksi efisiensi. Ini agak pro dan juga kontra ya. Nah ini kan tapi juga ada di halaman muka harian Kompas Adisi dan juga saudara bahwa impor pick up asal India melalui Impres nomor 17 tahun 2025. Nah ini kan juga menjadi sorotan karena kalau dari Dirut Agrinas mengatakan kedatangan pick up ini atau pembelian pick up ini bisa menghemat anggaran terutama untuk operasional koperasi Desa Merah Putih dan juga sesuai dan ya pun juga siap ya jika nantinya ada suatu permasalahan atau nantinya akan digugat atau apa oleh pihak produsennya. Tapi ini kan juga menjadi sorotan karena tadi juga Adisti sudah sebutkan bahwa ternyata ini juga menimbulkan kritik begitu salah satunya. Nah nanti kita tunggu apa sih sebetulnya atau bagaimana kelanjutannya karena yang udah datang ya beberapa. Karena udah datang, kalau udah datang ya mau nggak mau ya harus dibayar ya. Masa dipulangin lagi. Nah itu dia, nanti kita akan bahas urgensi apa kemudian Indonesia harus mengimpor ada 1.200 mobil dari India. Tapi sebelum sampai ke situ saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini ada peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan ada 4 kendaraan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Dalam peristiwa ini 3 orang terluka. Perempatan Buah Batu, Pak Andri. Peristiwa ini terjadi pada pukul 1:04
menit dini hari tadi. Dalam peristiwa ini 3 orang terluka. Salah satu korban terluka sempat terjebak di dalam kendaraan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran. Korban dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mendapatkan perawatan medis. Kita dibantu dari jajaran kepolisian dari Polda Jabar, Reskrim Polda Jabar, kita melakukan penanganan, mengevakuasi korban. Dan kita usai kegiatan tadi jam 2.15. Dan untuk korban jenis kelamin pria. Untuk korban jiwa kita negatif, tidak ada kabar untuk kita. Untuk korban sendiri masih selamat? Tadi masih sadar, korban masih sadar. Korban adalah supir dari kendaraan yang terjepit, yang terkena tabrakan. Menurut informasi dibawa oleh jajaran FPMI ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Berikutnya, saudara, kabur saat akan dihentikan polisi, sebuah mobil nekat melaju lawan arah dan menabrak sejumlah pengendara di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu petang. Parah banget. Kejar banget. Demi Allah, Bapak juga. Warga dan polisi berusaha mengejar dan menghentikan pelaku. Alih-alih berhenti, pengemudi terus melaju dan menabrak kendaraan. Insiden ini menyebabkan sejumlah sepeda motor rusak dan seorang pengendara terluka. Pelaku telah diamankan di unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Diduga pengemudi nekat melawan arah karena panik akan dihentikan polisi. Tapi cewek tadi minta tolong yang di depan. Ada ceweknya. Parah banget. Mengemudi secara ugal-ugalan. Dilakukan pengejaran dan sampai berbalik arah dari arah Gunung Sahari yang menuju Senen. Warga pun geram yang ikut mengejar. Dan saat ini sudah diamankan, prosesnya menuju ke Laka Lantas Kemayoran. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 9 lapak barang bekas di Jalan Perancis, Kota Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bakaran sampah yang merembet. Banyaknya material yang mudah terbakar di area lapak membuat api cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga bermula dari seorang warga yang tengah membakar sampah dan kemudian merambat ke lapak lainnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi. 8 unit mobil pemadam dikerahkan bersama dengan 45 personil. Tidak ada laporan korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Ini lihat nih. Kami tadi terima laporan sekitar pukul 19.00 bahwa ada terjadi kebakaran di Jalan Perancis dan yang terbakar ini ada lapak barang bekas. Informasi yang kami terima bahwa ada di antara pelapak ini yang nabung sampah tidak terkendali dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Kebakaran terjadi di rumah susun Sombo di kawasan Simokerto, Kota Surabaya, Rabu siang. Akibat kebakaran, 4 kamar di lantai 3 hangus. Kobaran api terlihat membesar dari lantai 3 Blok H, Rusun Sombo, kawasan Simokerto, Surabaya. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan 4 kamar. Api diduga berasal dari kompor gas yang digunakan untuk memasak persiapan berbuka puasa di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Diduga bocor, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam. Akibatnya truk dan mobil ikut tenggelam. Pun kelap semonten ini. Pun tenggelam bu, mobilnya bu, tenggelam bu. Ya Allah. Inilah detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II dengan muatan berupa 1 truk dan 2 mobil pickup. Kapal diduga kelebihan muatan hingga mengalami kebocoran di bagian buritan
saat menyeberang Sungai Mahakam di kawasan Dusun Sirbaya, Desa Sebulu Modern, Kutai Kartanegara. 8 orang termasuk nakoda dan ABK selamat dalam peristiwa ini. Ini kapal jenis ferry atau jenis LCP yang memuat muatan mobil. Kebetulan pada saat itu ada muatan 1 truk, 2 mobil pickup. Kemungkinan besar kelebihan muatan karena melihat dari situasi di sana, dan itu menyebabkan kebocoran di bagian belakang. Beralih ke sorotan berikutnya, Saudara, polisi menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka penganiayaan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi bilang korban kerap dianiaya oleh ibu tirinya sejak 2023. Polisi mengungkap kekerasan terhadap korban dilakukan sejak tahun 2023. Pada 2024, tersangka sempat dilaporkan dengan kasus yang sama. Namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, polisi masih mengusut motif kekerasan itu. Selain menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka, polisi juga akan memeriksa ayah kandung korban. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Sementara Lisnawati, ibu kandung korban, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu korban karena dihalang-halangi mantan suaminya. Menurut saya ada kejanggalan. Kejanggalan. Kasih 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sebelumnya, anak berinisial NS meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tirinya. Nyawa korban tidak tertolong meski sudah dibawa ke rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan memanggil perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector hingga berujung penusukan seorang advokat. OJK meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah yang diambil oleh perusahaan. OJK menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai aturan berlaku. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi bilang, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan PT MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan. Dari video yang direkam, istri korban berteriak meminta tolong kepada warga saat suaminya menjadi korban penusukan oknum debt collector di Palem Semi. Peristiwa bermula saat 3 orang debt collector memasuki pekarangan rumah untuk menyita mobil milik korban. Namun korban menolak menyerahkan kendaraan karena merasa tidak sesuai SOP. Tak berselang lama, korban kemudian ditusuk pelaku usai terlibat cekcok. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi, sementara usai kejadian para pelaku langsung kabur. Kami sudah datang ke TKP dan Bapak Kapolres juga sudah mendatangi korbannya semalam di rumah sakit. Kemudian dari kami anggota masih ada di lapangan untuk tetap melakukan pengejaran fokus
agar kasus ini bisa terungkap. Usai dipecat tidak dengan hormat, penyidik Polri menyerahkan berkas perkara pidana anggota Brimob penganiaya pelajar hingga tewas ke Kejaksaan Negeri Tual. Informasinya usai jeda, saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seorang pemuda tewas dengan luka di bagian kepala di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban tewas dianiaya adiknya sendiri. Kasus pembunuhan di sebuah rumah di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara membuat geger. Polisi menyebut korban dan pelaku adalah kakak adik. Jasad korban ditemukan dengan luka di bagian kepala. Polisi menangkap terduga pelaku yang merupakan adik korban yang masih berusia di bawah umur. Ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh adik terhadap kakaknya. Selanjutnya kami langsung melakukan pengecekan ke TKP dan juga pengecekan ke rumah sakit terhadap korban. Selanjutnya sekarang masih dalam proses penyelidikan. Ya. Anak masih di bawah umur. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelakunya masih di bawah umur. Siap. Warga mengungkap hubungan kakak beradik yang berakhir tragis. Namun polisi masih mengusut motif pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Punya teriak udah berdarah anaknya, udah tergeletak. Posisinya di mana, Bang? Posisi di dalam rumah, pas belakang pintu itu. Oh, di ruang tamu? Iya, ruang tamu. Iya, tadi sih kalau dengar ceritanya dia cemburu sama kakaknya kali ya. Cemburu? Iya, karena dia sering dikasih tuh kakaknya katanya. Jadi pilih kasih gitu. Iya, mungkin kali ya. Ngomongnya begitu soalnya tadi. Pelaku diserahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Seorang pria tewas dibunuh temannya sendiri di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan modus pura-pura melakukan transaksi COD pembelian handphone lalu menghabisi nyawa korban. Pria di Sumedang ditemukan tewas dengan luka tusuk dan luka tembak pada Minggu 22 Februari. Sebelum ditemukan tewas, korban hendak menjual ponsel pada seseorang dengan cara cash on delivery atau COD di wilayah Bojonggaul, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, luka tembak di bagian kepala korban berasal dari senjata jenis airsoft gun. Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap di Dusun Bojonggaul, Desa Girimukti. Polisi bilang pelaku merupakan teman dekat korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan dipicu dendam karena pelaku sakit hati dengan ucapan korban. Mereka beralih mengajak korban ke daerah Girimukti dikarenakan bibinya akan membeli handphone dan membeli dengan COD. Di TKP, tersangka keluar dari kendaraan menuju ke rumah bibinya dan membawa pisau yang disimpan dalam jok mobil. Di dalam mobil, tersangka kemudian menodongkan senjata api jenis airsoft gun disebabkan oleh dendam terhadap korban karena korban pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan merupakan anak kandungnya. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga sempat membawa kabur mobil dan sejumlah handphone milik korban. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Sumedang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Usai dipecat tidak dengan hormat, penyidik Polri menyerahkan berkas perkara pidana anggota Brimob penganiaya pelajar hingga tewas ke Kejaksaan Negeri Tual. Jika sudah dinyatakan lengkap secara formil dan material, selanjutnya penyerahan tersangka untuk disidangkan. Bribda MS dijerat pasal berlapis UU Perlindungan Anak dan KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama
kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026 dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Jadi sekali lagi saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum. Saudara Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Basman, Amman, Yordania. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal perdamaian Palestina. Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk tercapainya solusi yang utuh. Indonesia menekankan solusi dua negara dengan kemerdekaan bagi Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution, and in our opinion, the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine, and we supported the 20-point plan of President Trump. It's all with the view and effort to do whatever we can to achieve that lasting solution. Buntut dari pernyataan kontroversial alumni beasiswa LPDP soal kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama LPDP Sudarto menyampaikan permohonan maaf. Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan juga diminta dapat menjaga nama baik institusi LPDP dan negara Republik Indonesia. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menggelar konferensi pers imbas pernyataan kontroversial salah seorang penerima beasiswa yang viral di media sosial terkait status kewarganegaraan asing yang dipegang oleh anak penerima beasiswa LPDP. Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan saat ini LPDP sedang melakukan berbagai upaya untuk mencantumkan nama-nama penerima beasiswa yang tidak patuh terhadap aturan di situs LPDP. Sudarto juga mengingatkan kepada seluruh penerima dan alumni beasiswa LPDP agar menjaga nama baik institusi dan negara Indonesia karena pembiayaan pendidikan S2 atau master serta S3 atau doktoral bersumber dari anggaran yang dikelola negara. Saya harus mungkin menyampaikan permohonan maaf juga kepada para applicants untuk menjadi calon penerima beasiswa. Karena apa? Kami melakukan background checking terhadap Anda semuanya. Oleh lembaga-lembaga tentunya berkomentar, bukan kami. Ya. Demikian halnya pada saat Anda, mungkin teman-teman Mata Kuda yang pernah ikut ya, tes substantifnya, Anda pasti diwawancari oleh satu psikolog dan 2 dosen PhD minimal. Jadi kami lagi memikirkan juga, mempertimbangkan untuk menaruh teman-teman nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam websitenya LPDP. Ini lagi kami pikirkan tuh. Aku nggak mengatakan naming and shaming lo ya. Tapi sekali lagi ini kan lu pakai duit pajak, ya kan? LPDP. Artinya ya wajarlah itu, wajarlah. Jadi ini lagi kita pertimbangkan. Jadi banyak sekali sekarang sedang kami lakukan saat ini. Ini sekali lagi memberikan momentum bagi kami untuk melakukan perbaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sangat-sangat peduli terhadap pengembangan SDM Indonesia yang harus kita percepat.
Rencana pemerintah mengimpor mobil dari India untuk mendukung target 70.000 koperasi desa merah putih menuai polemik. Pasalnya, di tengah kondisi industri otomotif dalam negeri yang lesu, apakah produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan ini? Lalu bagaimana dengan anggaran yang sudah dikeluarkan, apalagi 1.200 mobil telah tiba di Indonesia? Kami bahas usai jeda. Pemerintah mulai mengeksekusi impor mobil dari India untuk koperasi Desa Merah Putih. Lewat PT Agrinas Pangan Nusantara, Indonesia mengimpor 105.000 pickup dan truk dari India, terdiri atas 35.000 mobil pickup penggerak 4 roda, 4x4, dan 35.000 truk roda 6 dari Tata Motors. Sisanya adalah 35.000 pickup 4x4 produksi Mahindra untuk mendukung target 70.000 koperasi Desa Merah Putih, menuai polemik di tengah industri otomotif dalam negeri yang lesu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah menunda impor kendaraan niaga dari India. Posisi presiden yang masih berada di luar negeri menjadi pertimbangan. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Merespon permintaan itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, bilang siap mematuhi apapun keputusan pemerintah dan DPR, meski ada usul penundaan. Tapi Joao mengatakan ada 1.200 pickup yang telah tiba di Indonesia. Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal, dan saya akan manut. Tindak lanjut yang unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Dalam Inpres nomor 17 tahun 2025, PT Agrinas menjadi salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Tugas PT Agrinas Pangan Nusantara diantaranya melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pembangunan ini dapat dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia dengan skema padat karya, serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Sementara itu, impor 105.000 unit mobil dari India juga diprotes pelaku industri otomotif tanah air. Menurut Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, produsen otomotif dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan pickup untuk koperasi Desa Merah Putih. Mobil pickup untuk kebutuhan koperasi desa itu kan dengan jumlah yang begitu besar, kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut, karena apa? Produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Yang perlu dipikirkan adalah nanti after sales-nya. Kan itu kan begitu masuk tahun kedua kan pasti udah membutuhkan suku cadang. Nah, tentu diperlukan suku cadang. Kalau misalnya mobilnya itu impor, bisa bayangkan berarti nanti mobilnya antar tinggal bangkai. Meski menuai pro kontra, Dirut Agrinas menilai kebutuhan kendaraan mendesak seiring percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, 30.712 koperasi telah dibangun dengan 1.357 bangunan sudah berdiri dan siap dioperasikan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, DPR meminta impor mobil India untuk Koperasi Desa Merah Putih ditunda, tapi sejumlah mobilnya nyatanya ini sudah tiba di tanah air dan tidak mungkin untuk tidak segera digunakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mengakhiri polemik impor mobil India ini? Kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, ada Bung Herman Hairon, kemudian ada Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman, dan juga ada pakar otomotif ITB Yanes Pasaribu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, Mbak. Iya, ini kita bahas soal mobil impor begitu ya, tapi bukan karena mau lebaran, tapi karena kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih begitu. Saya ingin ke DPR dulu. Pak Herman, ini kalau dilihat kan ya, DPR bilang ditunda, kemudian tadi dari Kadin juga mengatakan agar dibatalkan saja. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan DPR dan juga Kadin ini sepakat ya sudahlah ditunda saja, dibatalkan saja? Apa sebenarnya yang menjadi alasan utamanya? Ya, pertama tentu saya juga ikut rapat ya dengan Agrinas Pangan Nusantara bahwa untuk komponen lain dibahas ya. Misalkan untuk pembangunan gerai dan gudang itu dibahas, bahkan anggarannya kami tahu 1,6 miliar. Kemudian untuk modal kerjanya 500 juta itu juga kami bahas. Namun untuk pemenuhan sarana lain yang dibicarakan dalam rapat itu nggak muncul untuk item apa dan alokasinya untuk apa. Oke, jadi dan untuk mobil ini tidak ada muncul item ini pada saat pembahasan rapat itu? Ada, bahwa salah satunya adalah untuk pengadaan sarana transportasi, tapi kan tidak disebutkan jenisnya apa dan untuk apa gitu. Dan tentu ini yang menyebabkan kami hari ini tidak pernah tahu bahwa ada rencana Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan impor terhadap mobil di India. Nah, satu hal yang tentu kami ingatkan bahwa mobil ini kan akan di-drop, akan dikirim ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke wilayah-wilayah yang mungkin saja terpencil dan lain sebagainya. Nih, bagaimana kalau misalkan merek mobil yang tidak pernah familiar di Indonesia, kemudian ada di desa, ada di pelosok-pelosok yang keterjangkauan after sales service-nya tidak ada. Betul. Gitu. Memang murah. Nah, murah itu selaras tidak dengan kesiapan dan ketersediaan after sales service-nya. Sehingga ya percuma saja kalau murah hanya bisa digunakan dalam 1 tahun sudah tidak bisa digunakan. Ya lebih baik agak tinggi sedikit, kemudian bisa bermanfaat lebih panjang. Yang kedua, ya kalau impor kan seluruh instrumen APBN ini kan diharapkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kemudian serta-merta impor, ya tidak ada value-nya, tidak ada nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pada sisi lain memang saya juga mendapatkan informasi kalau industri otomotif dalam negeri juga sedang lesu. Kami kan bahas juga dengan Kementerian Perdagangan berbagai komoditas, berbagai jenis perdagangan yang hari ini tertekan gitu ya dengan situasi ekonomi global yang tidak pasti. Nah, kalau kemudian konteksnya adalah untuk bisa meningkatkan perekonomian nasional, semestinya kan kita berorientasi kepada nasional. Tidak perlu homogen, tidak perlu sama. Apa yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih itu tidak perlu sama. Seperti halnya menyamaratakan seluruh gudang-gudang dan gerainya disamakan gitu. Nah, kalau mobilnya kan tidak perlu sama. Yang penting siapa sih yang memiliki industri otomotif yang mampu memenuhi 105.000 kendaraan yang tidak harus juga secepat-cepatnya gitu. Bisa saja kan bertahap. Intinya produksi dalam negeri bisa masalahnya kan gerai dan bangunannya juga kan masih sedang dibangun. Saya kan juga kemarin ke daerah pemilihan, saya juga melihat bagaimana pembangunan progresnya seperti apa. Itu kan juga kami lihat. Oke, tapi yang terakhir yang dalam pandangan saya, ini kan Pak Presiden ini kan selalu mengedepankan kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi rakyat, peran anak-anak bangsa di dalam meningkatkan seluruh produk-produk yang dibutuhkan. Bahkan selama bahwa kita bisa memproduksi, selama kita
memiliki kerjasama produksi dalam negeri yang melibatkan anak-anak bangsa, ya kita ke dalam negeri. Bahkan kendaraan kepresidenan pun buatan Pindad gitu. Dalam pemikiran saya, kalau 105.000 salah satunya juga adalah buatan Pindad dan bersama-sama dengan industri otomotif dalam negeri kita, ya menurut saya ini akan menjadi kekuatan perekonomian yang baik ke depan gitu. Mobil presiden aja dari Pindad begitu ya. Tapi saya ingin kemudian saya garis bawahi adalah berarti DPR memang sudah mengetahui ada pemenuhan untuk kebutuhan transportasi, tapi tidak tahu kalau ini akan impor dari India begitu ya transportasinya. Ya, itu tidak tahu kalau tiba-tiba impor dengan India dan lain sebagainya, memang tidak pernah disebutkan karena pada waktu itu kami fokus terhadap bagaimana 3 miliar ini dialokasikan lebih efektif, lebih efisien dan tentu memberikan daya dorong, daya ungkit supaya Koperasi Desa Merah Putih segera bisa beroperasi. Oke, DPR justru mengetahuinya ketika sudah ramai di media sosial atau bagaimana? Setelah ini apakah akan memanggil Agrinas atau seperti apa? Kami juga sudah sebetulnya sebelumnya 1 bulan lalu, setengah bulan lalu lah kami sudah mengundang Agrinas Pangan ini, namun pada waktu itu dibatalkan dengan alasan bahwa dirutnya sedang berada di luar negeri. Oke, dan dalam waktu dekat apakah DPR nantinya juga akan memanggil Agrinas untuk membahas soal ini? Karena suka atau tidak suka, ini barang sudah ada di Indonesia saat ini. Ya, setiap satuan APBN semestinya dipresentasikan dulu di DPR. Karena bagaimanapun akuntabilitas dan transparansi ini harus kita kedepankan di dalam pelaksanaan. Apalagi BUMN, Agrinas Pangan Nusantara ini kan BUMN baru. Dan kita dituntut bahwa harus GCG ya, harus memenuhi good governance, harus memenuhi clean governance, dan tentu sebagai BUMN juga mempertanggungjawabkan kepada hasil pemeriksaan nanti di BPK. Oleh karenanya seoptimal mungkin kami pada setiap satuan anggaran yang akan digunakan ya harus dibahas, harus transparan dan harus jelas betul gitu ya. Terutama nilai manfaat bukan hanya kepada manfaat pengguna, tetapi manfaat keseluruhan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, saya akan ke Indef dulu. Kalau dari kacamata Indef sendiri, apakah ini murni kebijakan ekonomi ataukah kemudian ada pertimbangan politik dan juga diplomasi dagang soal ini? Ya, kalau kita lihat ya Mbak ya, memang nampaknya ini keburu-buru ya. Terburu-buru, kenapa terburu-buru? Ya mungkin mestinya namanya kebijakan apalagi belanja APBN gitu ya, seharusnya kan dipertimbangkan berapa nilai tambah yang diperoleh dari satu rupiah yang dikeluarkan begitu, dan termasuk juga kesiapan dari bisnis model dari setiap Koperasi Merah Putih. Nah ini juga kan nggak jelas, misalnya beli mobil untuk apa gitu ya, kegiatan apa, mendapatkan apa. Oke, nanti kita akan mencoba lagi untuk memperbaiki audio, tampaknya agak terganggu sinyal bersama dengan Indef, tapi saya ingin ke Pak Yanas dulu. Pak Yanas, ini selaku pakar otomotif, Anda melihatnya seperti apa? Memang kita industri Indonesia tidak mampu untuk bisa menyediakan ada 105 atau 102 ribu mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih sampai kok ya harus impor gitu. Baik, jadi kalau secara teknis sebenarnya dari kapasitas terpasang di industri otomotif kita, ini sekarang kapasitas produksinya baru di range 70% dari total kapasitas ya. Dan itu kemarin tuh 107.000 unit ya berhasil dijual tahun kemarin. Artinya kapasitasnya memungkinkan, kemudian supply chain-nya juga, industri komponen lokalnya juga siap mendukung. Artinya nggak ada alasan sebetulnya kalau dikoordinasikan dengan Gaikindo ini tidak bisa dibikin sebuah orkestrasi untuk produksi bersama di Indonesia. Gitu. Bukan data retail seperti kemarin ya, data retail dari sales toko satu toko lain, bukan seperti itu harusnya.
Oke, jadi sebenarnya kalau industri otomotif Indonesia sendiri sebenarnya bisa memenuhi ya kebutuhan untuk transportasi Koperasi Desa Merah Putih begitu, tidak perlu sampai impor begitu. Nah, kemudian yang juga jadi pertanyaan adalah begini, se-urgent apa kemudian impor dari India, bahkan jenisnya ini four wheel, 4 penggerak roda begitu, kalau memang ini untuk di desa-desa 3T begitu yang memang medannya begitu terjal, apakah memang tidak mampu begitu untuk industri dalam negeri saja yang kemudian memenuhi, dan seperti apa urgensinya begitu sampai kemudian ke India gitu. Kalau memang soal harga, termasuk juga yang harus dipikirkan adalah ketika ini ada barang sampai ke daerah-daerah terpencil, bagaimana setelah itu 1 tahun berikutnya harus ada servis, suku cadang dan segala macamnya. Baik, jadi kalau bicara simpelnya, ini tentunya tidak boleh hanya untuk 3T. Di kita ada 80 ribuan ya, 80 ribuan operasi desa. Mobil yang dibeli 105 ribu. Kalau nggak salah dengar saya ini next-nya itu 320 deh, ribu. Nah ini perlu dicek ulang, apakah betul untuk 80 ribu desa atau hanya 80 ribu operasi desa, atau hanya segelintir operasi desa di 3T. Dan ini jumlahnya terlalu masif kalau untuk 3T aja. Dan kemudian speknya ini kalau dari four wheel drive ya, tentunya harapannya kan pihak direksinya juga udah cek dong ke data BPS 2024. Hampir 80% jalan di desa di Indonesia itu sudah dibeton mulai dari zaman Pak SBY dulu. Artinya two wheels juga cukup, two wheel drive. Nah ini ingin tahu jadinya sebenarnya. Tadi benar yang disampaikan, memang ini detailsnya ini nggak pernah diekspos, metode surveinya seperti apa nggak pernah diekspos. Jadi total keluar ini spek kendaraan four wheel. Jadi ini kalau untuk based on data yang ada di bisa dibilang yang di BPS ini over spec. Terus tadi banyak detail Pak Herman sampaikan itu benar itu. Ini terlalu mendadak, terlalu cepat, over spec, dan di Indonesia ini bisa ribut sama Pak Bahlil juga nih kalau spek engine-nya ini nggak sesuai dengan biodiesel yang diprogramkan pemerintah. Ini banyak problem nantinya, banyak problem. Oke, jadi kalau Anda menilai ini terlalu over spec begitu ya, ketinggian lah ibaratnya begitu ya. Nah, jika tujuan utamanya memang kemudian untuk pemberdayaan desa, apakah ada, yang jadi pertanyaan saya, apakah ada alternatif yang kemudian lebih efisien secara pembiayaan, secara perawatan, ke depannya seperti apa? Jadi kan kalau kita lihat ini keputusan ini ya benar-benar purely keputusan bisnis korporasi aja nih. Bukan keputusan sebuah lembaga di bawah naungan negara gitu kan. Jadi dia ambil ya dengan aksi korporasi ini dia bisa hemat sampai almost 50% gitu kan. Jadi purely bisnis ini. Oke, jadi ini keputusan bisnis kalau menurut Anda. Tapi kalau dari kacamata Anda sebenarnya, apakah ada alternatif yang lebih efisien dari soal pembiayaan dan perawatan? Ini program nasional, terus terang kenapa mobil kita juga harganya tinggi, karena sebenarnya kalau kita hitung lebih dari 40% komponen mobil kita itu kan berputar lagi masuk ke kas negara dalam bentuk pajak, pungutan, dan sebagainya. Mobil ini yang murah karena nggak kena komponen itu. Nah, kalau kepentingan negara, mungkin negara bisa melihat model-model kebijakan lain gitu kan, karena ini sifatnya urgensi dan nasional. Kalau benar ini urgen gitu ya, sampai yang kayak Pak Herman bilang tadi, ini mendadak sekali, bahkan koperasi juga belum dibangun semua, ini harus dalam tahun dan seterusnya. Ini ya betul Pak Herman, banyak pertanyaan sebetulnya. Oke, jadi kalau menurut Anda, dari rekomendasi Anda seperti apa untuk memenuhi transportasi di Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih untuk di seluruh Indonesia? Jadi karena ini adalah penugasan negara, tentunya libatkan semua ekosistem yang ada, libatin kementerian yang ada, sehingga kepentingan Herman lebih pas nih tabrakan dengan Asta Cita 3 lah, reindustrialisasi kita gitu. Ini kan jadi kayak
perang di internal, dan ini kalau dibaca publik jadi nggak bagus, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, jadi ini harusnya melibatkan ekosistem yang ada begitu ya sebelum pengambilan keputusan. Kalau sekarang sudah ada barangnya di Indonesia, lalu terus diapakan? Itu yang kemudian jadi pertanyaan kita begitu. Saya ke Indef dulu. Terkait dengan tadi Anda mengatakan ini terlalu terburu-buru. Jadi sebenarnya apa yang menjadi diburu-buru? Toh ya Koperasi Desa Merah Putihnya juga belum terlalu banyak begitu ya, maksudnya untuk bisa secara serentak. Apa menurut Anda, apakah ini soal memang pemikiran bisnis saja semata, atau kemudian ada soal ekonomi atau soal diplomasi yang Anda lihat kalau dari Indef sendiri? Iya, biasanya kan kalau bicara perdagangan lintas negara tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga memang diplomasi perdagangan begitu ya. Dan tentu ini menjadi adalah kalau misalnya mengimpor terutama otomotif di tengah kelesuan pasar otomotif gitu ya tahun lalu, meskipun sekarang cenderung naik tetapi itu juga kecil gitu ya. Justru seharusnya ya BUMN ini juga mengintegrasikan dengan Astacita. Tadi disampaikan Astacita ketiga itu hilirisasi gitu ya. Kemudian juga nilai tambah domestik gitu. Kalau impor seperti ini apa yang diperoleh dari untuk negara? Gitu. Sehingga ini justru akan menjadi polemik dan dilematis ke depannya. Jadi cost lagi. Bahkan dananya kan pinjam dari Himbara ya. Dan pemerintah kredit kan per tahun selama 6 tahun gitu. Dan apa yang akan terjadi? Maka ini kan jadi beban fiskal lagi nanti ke depannya. Justru seharusnya atau sebaiknya atau idealnya justru mengintegrasikan dengan tip yang ada saat ini. Bahkan saya kira industri otomotif yang ada saat ini sudah bisa menyesuaikan dengan topografi, kondisi jalan dan lain sebagainya, teknis gitu ya. Nah, yang lebih penting justru itu di tengah industri padat karya yang sangat sulit menyerap tenaga kerja gitu, bahkan tercipta, justru ini sebenarnya jadi peluang market gitu ya, sebagai stimulus dari APBN harusnya mendorong ke sini ya, bukan kemudian justru beli dampak terhadap industri otomotif kita. Bahkan saya kira akan menjadi beban baru bagi fiskal kita, dan seyogyanya tahun ini seharusnya ya pemerintah itu tidak membuat implementasi dari sebuah kebijakan yang justru menjadi beban fiskal ke depan. Sudah tahu kita beban fiskal ini kan makin ketat begitu ya, dan Rp1 itu harus memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan 4%, nah 6% itu bagaimana gitu ya? Kalau impor ya habis gitu ya, dan tidak mendapatkan penerimaan negara yang signifikan gitu. Oke, jadi ini Anda melihat, Indef sendiri melihat ada potensi pembebanan fiskal di sana. Nah, tapi kalau kita lihat begini kan, ini kan sudah ada inpresnya ya, instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, kemudian ada pergudangan dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih begitu ya. Nah, kalau Anda melihat dari Indef sendiri, kalau ini nantinya ditunda ataupun kemudian dibatalkan, ditunda seperti apa yang dikatakan oleh DPR begitu, atau dibatalkan sekalian begitu, siapa yang harus menanggung risikonya, dan nanti win-win solutionnya kalau dari Indef sendiri seperti apa ini? Yang tentu saja kan bertanggung jawab yang sudah melakukan aktivitas itu kan gitu ya, yang tentu harus dikonfrontir gitu, apa pertimbangannya, urgensinya, dan katakanlah ya satu koperasi itu dapat satu mobil gitu, 105 koperasi Merah Putih itu sudah ada aktivitas ekonominya gitu ya, atau bisnis modelnya sudah ada, sudah jelas gitu, dan marketnya sudah jelas. Itu juga menjadi penting. Kalau kemudian ternyata nanti idle beberapa bulan gitu ya, bahkan menjadi masalah di dalam pemeliharaan karena tidak siap misalnya ya gitu ya, karena ini kan CBO gitu ya, build up yang notabene kontak bengkelnya dan lain sebagainya, ini kan menjadi beban baru.
Dan ini betul-betul harus dicek gitu ke lapangan, apakah yang dia mandatorikan itu, yang PP 17 tadi itu sudah sampai mana gitu pembangunannya. Kok tiba-tiba harus ada mobil dulu? Harusnya mobil itu kan pada saat sudah ada gudang, udah ready to work gitu ya, ready to apply gitu ya, itu baru tuh disiapkan sarana prasarana transportasinya. Nah itu pun sarana. Nah, oke. Seharusnya pergudangannya dulu, semuanya dulu ya, betul. Disempurnakan betul. Begitu ya, disiapkan, barulah kemudian betul. Terakhir adalah transportasinya begitu ya, soal transportasi betul. Yang tadi Anda sebutkan mobilnya. Nah, kalau ini sudah kejadian ya kan, sudah ada 1.200 sudah ada tiba di Indonesia. Nah, ini mau gimana nih kelanjutannya? Kalau dari Indef sendiri seperti apa melihatnya? Gini, karena ini kan perdagangan lintas negara yang notabene kan ya nggak mungkin dibalikin lagi begitu ya. Halo? Ya sudah, hitung-hitung aja gitu ya, kemudian optimalisasikan aja, kemudian tinjau ulang lanjut tidak lanjutnya kan gitu, kemudian baru bangun lagi sistem yang jauh lebih prudent dan bisa memberikan nilai tambah yang pasti gitu bagi sektor industri otomotif khususnya, kemudian juga dari sisi utilisasi dari jenis kendaraan ya, kemudian juga termasuk juga utilisasi kendaraan itu gitu ya, saya kira itu. Oke, jadi mau nggak mau ya udah dipakai aja gitu. Iya, karena kan perjanjiannya seperti apa dulu gitu. Misalnya perjanjiannya boleh ya bisa gitu, tapi biasanya kan tidak mudah gitu mengembalikan barang yang sudah di tempat, apalagi ini erat kaitan dengan perjanjian dagang ekspor impor kan. Apalagi misalnya Indonesia sudah masuk DP kata-kata ke situ kan, nggak mungkin India ngirim barang tapi belum. Oke, penjelasannya berarti ya sudah dipakai saja, sudah kandung basah begitu ya, sudah ada nilai kontraknya 25 triliun. Bagaimana nih Pak Herman, kalau menurut Anda dari DPR begitu ya, sudahlah pakai aja dulu, mau gimana lagi? Sudah ada perjanjian dagang di sana, bagaimana Pak Herman? Ya, tentu pertama ditunda lah ya, karena ini kan beli gitu, bukan membuat gitu. Dan saya kira sudah disampaikan oleh Pak Dasko, menunda dulu sampai Presiden nanti tiba di tanah air dan mengambil keputusan penting yang saya sendiri tidak tahu nanti keputusannya apa. Yang kedua, ya, kalau skala urgensi sebetulnya skala urgensi bukan mobil. Skala urgensi itu adalah Koperasi Desa Merah Putih segera ada kantornya, ada kegiatan usahanya, dan itu bisa berlangsung. Kalau persoalan mobil di desa-desa itu banyak, pickup yang bisa disewa sementara untuk transportasi kan banyak gitu ya. Bukan skala urgensi menurut saya kalau kendaraan, itu gaya-gayaan aja lah gitu ya. Dan yang penting sebetulnya apa yang diharapkan oleh Presiden bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi sarana untuk bertransaksi di desa, bisa lebih murah komoditas-komoditas pangan, hasil para petani bisa diserap, kemudian bisa memberikan dukungan terhadap operasional dan kebutuhan berbagai komoditas yang saat ini dibutuhkan oleh makan gizi gratis misalkan, itu yang lebih penting gitu dibandingkan dengan harus ada pengadaan-pengadaan tertentu, kan juga tidak harus serentak dan homogen gitu, itu bisa secara parsial sambil jalan. Toh juga di dapil saya misalkan, saya juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, itu masih belum selesai juga, masih berjalan, dan saya tanya bisnis apa baru sedang diurus, legalitasnya masih sedang diurus. Itu pun untuk keterkaitan atau linkage bisnis dengan BUMN juga belum clear, misalkan untuk penyaluran gas 3 kilo, untuk agen-agen drilling yang sekarang ini menjadi agen pembiayaan di BRI misalkan, ini juga kan belum pasti dan belum jalan. Belum lagi kemampuan dan kapasitas sumber daya manusianya kan belum juga dipersiapkan. Saya kira bisa dengan
percepatan keluarnya Perpres untuk percepatan perwujudan Koperasi Desa Merah Putih bukan percepatan untuk pengadaan kendaraan menurut saya, percepatan untuk segera Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan sesuai keinginan Presiden bahwa bisa menjadi institusi atau tangan-tangan negara yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Saya kira itu yang penting. Gitu. Oke, percepatan di Koperasi Desa Merah Putihnya dulu yang kemudian harus disempurnakan begitu ya, sudah siap dulu begitu ya. Transportasi nanti akan mengikuti kemudian begitu ya Pak Herman ya. Ya memang kan antar desa, Koperasi Desa Merah Putih ada di semua desa. Jadi ya antar desa itu juga berhimpitan kok gitu, berdekatan. Kecuali di wilayah-wilayah remote yang antar desanya jauh. Kalau di dapil saya desa satu dengan desa lainnya dekat juga gitu ya. Dan kalau kebutuhan kendaraan juga banyak, bisa menyewa dulu punya masyarakat. Dan menurut saya jangan terburu-buru lah ya, karena ya aksi korporasi sekali lagi harus good corporate governance, harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah pengadaan mobil ini kemudian ada persoalan hukum di belakangnya, kan tidak baik ya. Lebih baik kita transparan, kemudian akuntabel, diumumkan pada publik, berapa kapasitas dalam negeri bisa memenuhi. Ya kalau mungkin kemudian ada batas waktu yang harus segera dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara, ya berarti kekurangannya apakah impor atau tidak impor, ya coba bicarakan dulu gitu. Jangan berbicara untung atau tidak untung. Bisa untung, korporasinya bisa untung, Agrinas Pangan Nusantara bisa untung, tetapi apakah keuntungan ini membawa keuntungan pada negara, kepada Koperasi Desa Merah Putih, kepada bangsa, kepada rakyat? Nah ini yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan betul. Gitu. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Yanes dari sisi otomotif gitu ya. Apa yang kemudian harus dipikirkan kembali? Poin kritis apa yang kemudian harus menjadi pertimbangan dari Agrinas Pangan Nusantara ini? Pertama, ini tentunya ada dua skenario ya. Satu, kalau dibatalkan, ini kasihan direksi Agrinas nih, karena kalau termination fee yang saya tahu ini bisa 5-10% dari nilai kontrak yang tidak dijalankan. Oke. Itu belum tuh. Terus kalau menolak, dia dibawa ke arbitrase internasional. Indonesia tambah ramai lagi nih nanti. Oke. Jadi kedua yang lebih solutif, di kita kan udah ada investasi sangat besar ya untuk industri otomotif dari Jepang. Kemudian kedua dari Korea. Yang kemarin ini yang dapat karpet merah tuh dari China. Terus dari Vietnam juga udah ada. Nah, kenapa ini nggak dirubah skemanya gitu, daripada nanti kena penalti internasional ke arbitrase yang bikin capek. Sekalian aja Mahindra dan Tata diminta, yang notabene dua-duanya udah punya APM di Indonesia, sekalian aja minta investasi mereka. Sehingga keberagaman investor di Indonesia makin banyak, dan multiplier efeknya untuk tenaga kerja lokal dan sebagainya makin bagus. Dan itu lebih cantik karena melibatkan kementerian lain, Mbak. Jadi nggak hanya perdagangan, kementerian desa dan sebagainya gitu. Itu, Mbak. Oke, itu jadi solusinya yang untuk sementara begitu ya. Terima kasih Pakar Otomotif ITB Yanes Pasaribu telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman, dan juga ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Pak Herman Hairon. Nanti kita akan tunggu setelah Presiden tiba di tanah air apa yang kemudian menjadi keputusan dari Presiden soal pro dan juga kontra pengadaan impor mobil dari India ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. 167.000 tiket kereta api jarak jauh di wilayah Daop 2 Bandung pada masa mudik Lebaran ludes terjual. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 167.000 tiket kereta api jarak jauh di wilayah Daop 2 Bandung pada masa mudik Lebaran sudah ludes terjual. PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 345.000 tiket pada masa angkutan Lebaran mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Data terakhir, Saudara, 167.532 tiket kereta api jarak jauh telah terjual. Tiket yang telah terjual yakni tiket subsidi untuk jadwal keberangkatan kereta Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar, kereta Kuto Jaya Selatan relasi Kiara Condong Kutoarjo, dan kereta api tambahan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng. Kereta yang sudah habis terjual sampai dengan saat ini ada kereta Kahuripan dari Kiara Condong menuju Blitar, kemudian kita juga ada Kuto Jaya perjalanan dari Kiara Condong menuju Kutoarjo, dan ada kereta tambahan Lebaran dari Kiara Condong menuju Surabaya Gubeng. Karena kebetulan ketiga kereta ini adalah kereta ekonomi PSO yang tentunya sangat diminati oleh pengguna jasa kereta api. Sementara itu, Saudara, Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 bisa terjadi pada 14 dan 18 Maret 2026. 3 juta lebih kendaraan diprediksi akan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju arah Transjawa. Ada 2 prediksi puncak. Yang pertama diperkirakan bisa muncul di tanggal 14 nanti, atau nanti paling tingginya adalah di tanggal 18 ya. Jadi ada 2, karena 18 ke 19 libur dan sebagainya. Jadi ada yang lebih duluan, yaitu mengingat bisa di hari Jumat atau di hari Senin, hari Jumat atau hari Sabtu atau kemudian nanti di tanggal 18 itu puncaknya. Pada prediksi ini yang kami hitung dari H-10 sampai dengan H+10 diprediksikan akan mencapai 3,5 juta kendaraan akan melalui. Artinya ini dibanding normal kenaikannya 17%. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan THR bukan hak opsional, namun kewajiban perusahaan pada pekerja. Menurut Yasirli, perusahaan yang tidak membayarkan THR akan disanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. THR sudah ada regulasinya, kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai dengan regulasi. Ya. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Saudara, warga memadati Gor Saparua Bandung untuk menukarkan uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Sejak Rabu pagi, warga antusias dan antre untuk menukarkan uang di dalam Gor Saparua. Petugas membagi antrean guna menghindari penumpukan warga. Sebelumnya, Saudara, warga diwajibkan mendaftar secara daring melalui aplikasi atau dalam situs resmi Bank Indonesia. Warga harus bersaing untuk mendapatkan jadwal penukaran karena ada batasan kuota. Penukaran uang jadi primadona setiap bulan Ramadan sebagai persiapan membagikan THR ke sanak keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Asalnya saya orang Sukabumi nih, terus pengennya tuh kan di Sukabumi biar dekat. Cuman taunya yang Sukabumi udah habis, ya udah larinya ke Bandung. Nah di Bandung ternyata masih banyak yang kosong. Saya dapat itu kan dibuka jam 2 siang itu. Nah saya dapatnya di jam 10 malam. Itu ngewar terus, nge-refresh, loading terus. Informasi penting lainnya akan hadir usai jeda. 5 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Akibatnya lebih dari 500 warga mengungsi. Informasinya akan hadir usai jeda.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. 5 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Kondisi ini dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan sejak beberapa hari terakhir. Dari 5 kecamatan, 2 diantaranya yakni Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya menjadi daerah yang terdampak banjir paling parah. Di 2 wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Akibatnya sebanyak 545 jiwa atau 169 kepala keluarga harus mengungsi ke 6 titik pengungsian. BPBD Makassar terus melakukan pemantauan serta asesmen di lokasi terdampak banjir untuk memastikan keselamatan warga. Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, kita telah mendirikan 6 posko pengungsian di 2 kecamatan tadi, dan sampai saat ini update-nya adalah ada 545 pengungsi atau 169 KK yang terlayani sekarang. Itu di mana-mana saja? Hari ini ada di Masjid Jabal Nur, Masjid Ida Al-Fatih, SD Pacerakang, Masjid Lailatul Qadar, dan tersebar di 2 tempat lagi yang lain. Hingga Kamis pagi, banjir masih merendam rumah warga di Blok 8, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air mencapai 2 meter. Wilayah ini menjadi langganan banjir setiap tahunnya ketika memasuki musim hujan. Akibatnya sebanyak 84 jiwa mengungsi di Masjid Al-Mutakin. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Makassar, Sulawesi Selatan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama. Selamat pagi Linda, seperti apa kondisi banjir di Makassar hingga pagi ini? Apakah sudah mulai surut atau seperti apa? Berapa ketinggiannya pagi hari ini? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Dapat Anda lihat di layar kaca kondisi saat ini di Blok 8 Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Banjir masih belum surut, dapat Anda lihat di kiri dan kanan saya. Ini kondisi rumah-rumah warga yang masih terendam dengan banjir. Dan kalau Anda lihat saudara, di ujung sana, semakin kita ke dalam, ketinggian air banjir itu semakin tinggi. Ini dikarenakan topografi dari Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala ini permukaannya menurun. Semakin ke dalam itu semakin menurun, sehingga kemudian menyebabkan ketinggian air semakin tinggi di bagian dalam. Dan kalau Anda lihat ini di kiri kanan, rumah-rumah warga hampir semuanya terendam dengan banjir. Bahkan bisa mencapai ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Dan hampir juga semua warga mengungsi di tempat pengungsian yang berpusat di Masjid Al-Mutakin Antang. Dan kalau di Masjid Al-Mutakin Antang nanti ada 23 KK yang terdampak dengan total 84 jiwa. Kami tadi sempat berbincang bersama dengan sejumlah pengungsi di Masjid Al-Mutakin yang menyatakan bahwa banjir ini sebenarnya sudah terjadi dari hari Selasa malam, tepatnya tanggal 24 Februari 2026. Dan dapat Anda lihat banjirnya masih ada sampai saat ini dan juga masih belum surut. Dan selain di tempat saya melaporkan saat ini, juga ada wilayah terdampak lainnya, yaitu di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Katimbang, total ada 75 KK dan 257 jiwa yang terdampak. Dan juga di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, total ada 17 KK dan 80 jiwa yang terdampak. Sehingga totalnya ada 239 KK dan 878 jiwa yang terdampak. Nah, dari BMKG Wilayah 4 sendiri, ini faktor pemicu banjir ini sebenarnya dikarenakan cuaca ekstrim, saudara. Dan cuaca ekstrim ini sebenarnya terjadi karena adanya aktivitas fenomena atmosfer yang mempengaruhi cuaca di Makassar. Kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan, kemudian inilah yang meningkatkan potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang terjadi selama 1 pekan terakhir di kota Makassar, dan juga ini yang menjadi hal cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di kota Makassar. Kalau dari pengungsi sendiri, mereka mengatakan yang paling mereka butuhkan saat ini yakni pakaian kering,
pakaian bersih seperti itu, selimut seperti perlengkapan tidur, dan juga makanan siap saji, baik itu untuk berbuka dan juga untuk sahur. Kalau dari perakiraan cuaca dari BMKG sendiri, saudara, hari ini Kota Makassar masih akan dilanda hujan intensitas ringan dan juga sedang. Namun dapat Anda saksikan kondisi saat ini memang cuaca sedang bersahabat, matahari bersinar dengan terik, dan kita berharap semoga cuaca ini dapat lebih bersahabat lagi agar banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Okta. Linda, kalau dilihat saat ini memang masih cukup tinggi banjirnya, kemudian ini bahkan sudah terjadi sejak hari Selasa. Lantas yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini seperti apa penanganannya, Linda? Baik, Okta dan juga saudara, semalam Wali Kota Makassar Mufri Arifudin juga sudah sempat berkunjung di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan dari Wali Kota Makassar sendiri juga sudah berkoordinasi baik dengan BPBD serta kelurahan lainnya dan memberi bantuan kepada para pengungsi. Dari pemerintah Kota Makassar sendiri sudah memberikan baik itu kebutuhan dasar seperti makanan untuk berbuka puasa dan juga sahur, serta perlengkapan tidur yang menjadi prioritas bantuan yang diberikan Kota Makassar kepada para pengungsi. Dan kalau kita lihat dari faktor pemicu cuaca ekstrim yang kami dapatkan dari BMKG wilayah 4, bahwa salah satu faktor dan fenomena atmosfer yang aktif yaitu adanya monsun Asia atau aliran angin musiman dari Asia yang menuju ke Indonesia yang membawa massa udara lembab, kemudian sehingga meningkatkan potensi hujan. Namun sekali lagi kita berharap semoga cuaca dapat segera bersahabat, karena saat ini memang kondisinya matahari sedang terik-teriknya. Semoga dengan cuaca yang bersahabat masyarakat bisa dapat segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Okta. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, di Ramadan kali ini, kesulitan pangan para pengungsi di Gaza, Palestina sedikit teratasi. Pasalnya, Palang Merah Internasional mendirikan toko roti sebagai tempat memanggang gratis. Informasinya usai jeda. Saudara, kembali terjadi serangan terhadap warga Palestina di tepi barat. Serangan ini dilakukan kelompok ekstremis Israel untuk mengusir warga Palestina. Dari rekaman kamera keamanan terlihat puluhan warga ekstremis Israel membawa pentungan, batu, dan botol berisi cairan mudah terbakar. Mereka memasuki kampung kecil Palestina di tepi barat, membakar kendaraan serta rumah-rumah. Serangan ini terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Kampung Susia terletak di perbukitan Hebron, tepi barat, seringkali menghadapi serangan pemukim Israel. Puncaknya adalah saat konflik Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023. Menurut warga Palestina, serangan ini rutin mereka alami agar terjadi penggusuran paksa. عملوا هيك شو وسيلة ضغط للتهجير، يعني معروف شو سببهم، يعني بدهم يهجروا الناس من أراضيهم من بيوتهم، فإحنا إن شاء الله صامدين، يعني شو ما سووا حرقوا بنجدد عادي بنبني، بس يعني كمان ارعبوا البنات، هذا اللي أهم كمان من الحرق، إنهم عندي بنات يعني يخوفوهن، نام مرعوبات الليل ما نمنش من مرة ضلين صحيت للصبح. Palang Merah Internasional meluncurkan operasi besar-besaran untuk menyalurkan bantuan medis penting ke Gaza di tengah krisis pangan parah yang melumpuhkan sektor kesehatan wilayah tersebut. Menurut Koordinator Logistik Palang Merah Internasional, bantuan yang akan masuk melalui perbatasan Kerem Shalom meliputi obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya yang penting. Dari 611 fasilitas layanan kesehatan di Gaza, hanya 252 yang beroperasi. Sebagian besar hanya berfungsi sebagian. Sebagian besar dari 2 juta penduduk di Palestina sangat bergantung pada bantuan untuk makanan, air, dan layanan kesehatan setelah pasca serangan militer Israel
yang menghancurkan banyak wilayah. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من استكمال العمليات اللوجستية اللي بتخص نقل إمدادات طبية لمراكز مستشفيات والعيادات والنقاط الطبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وبيجي هذا على ضوء النقص الكامل في مختلف المستلزمات الطبية من أدوية ومحاليل، والخاصة في الخدمات الصحية اللي كل الشعب الفلسطيني حاليا بحاجة لها في غزة. Berikutnya, Saudara, dapur umum di kamp pengungsi Aida Bethlehem kembali beroperasi selama Ramadan. Ratusan porsi makanan hangat diantarkan langsung ke rumah warga yang membutuhkan tanpa mengungkap identitas penerima. Dapur yang didirikan saat pandemi COVID-19 ini kini mampu menyiapkan antara 500 hingga 800 porsi per hari. Menu yang disajikan meliputi nasi dengan daging, sup, hingga makanan penutup berbahan dasar kurma. Pengelola menegaskan distribusi dilakukan tanpa mengambil foto penerima dan nama-nama dirahasiakan demi menjaga martabat mereka. Inisiatif yang dimulai saat pandemi ini menjadi penopang bagi keluarga rentan di tengah krisis keuangan otoritas Palestina yang saat ini hanya mampu membayar sebagian gaji pegawai menjelang Ramadan. نوصل الطعام للأسر ولا نسمح لأي شخص أن يأتي إلينا يتناول الطعام. الطعام بيروح للأسر بطريقة محترمة مع حفظ كرامتهم. فريق معنا فريق هو يقوم بعملية التوزيع. نحتفظ بنفسنا بالأسماء، ما بنصور على الإطلاق ما بنصور أي أسرة، ما بنصور اسم على أي طبق، يعني في خصوصية نحافظ على خصوصية وكرامة الناس. Di Ramadan kali ini, kesulitan pangan para pengungsi di Gaza, Palestina sedikit teratasi. Pasalnya, Palang Merah Internasional mendirikan toko roti sebagai tempat memanggang gratis. Pengungsi di Gaza mengungkapkan kegembiraan mereka usai Komite Palang Merah Internasional berinisiatif mendirikan toko roti untuk digunakan warga memanggang roti secara mandiri. Dengan berkelompok, para ibu memanggang banyak roti dan kue-kue manis di tempat seperti dapur bersama ini. Roti segar yang baru dipanggang kemudian dibagikan kepada keluarga-keluarga di seluruh kamp. Warga asli yang terpaksa menjadi pengungsi di negaranya sendiri ini mengatakan tempat panggang roti gratis di kamp pengungsian meringankan beban keluarga saat situasi sulit, terlebih di bulan suci Ramadan. احنا في رمضان هينا بنشتغل والله يعلم فينا، يعني رغم انه رمضان وتعب وعطش واحنا قدام النار وكيف النار بتب على وجوهنا وهذا، لكن بنقول مش اشكال، المهم بدنا نبسط النازحين، خليهم يخبزوا وينبسطوا في هالرمضان، يعملوا لاولادهم اللي بدهم اياه. انه خفف معاناه كثير 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 داخل احنا المخيم اللي احنا 600 عيله، انها لما بدها تخبز احنا كنا نخبز الرغيفين او الثلاث رغيفه ب2 شيكل، هو اجانا نجده من عند رب العباد المشروع هذا، وانهم هم الصليب فكروا بالمشروع هذا وفكروا بالنبذه هذه انهم هم يعملوا في مركز الايواء انه ينعمل فرن هيك انه الناس تخبز ببلاش. Setelah Supreme Court AS membatalkan tarif Trump, pengusaha Indonesia masih wait and see serta mendukung pemerintah untuk terus memonitor dan menjaga komunikasi bilateral dengan AS agar tidak terjadi hal yang mengganggu perencanaan perdagangan dan investasi. Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Yan Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dinamika tarif resiprokal Amerika Serikat. Menurut Purbaya, hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Indonesia positif. Meski demikian, menurut Purbaya perlu terus dipantau perkembangannya, apalagi usai Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif Trump. Selain itu, Purbaya bilang hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Indonesia punya kesan positif. Dan yang terpenting adalah memperbaiki daya saing pengusaha Indonesia.
Ini kan baru, itu kan masih masih berubah-ubah juga ya. Kalau saya pikir sih kesan pertamanya positif. Kita tidak dirugikan dari negosiasi yang ada yang bisa dihasilkan. Tapi kan kita nggak tahu nanti berubahnya seperti apa. Karena kan kok Mahkamah Agung sana, Supreme Court sana memutuskan Trump nggak boleh menggunakan yang tadi itu. Jadi kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi dengan data yang ada sekarang, saya pikir untuk Indonesia positif. Yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing para pengusaha di Indonesia dengan berbagai langkah nanti itu ke depannya. Sementara itu, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, merespons perjanjian tarif dagang Indonesia Amerika Serikat. Komar bilang pemerintah harus hati-hati. Komar menyinggung perjanjian Indonesia Amerika Serikat lewat PT Freeport, di mana Indonesia kala itu hanya menaikkan kerjasama untuk menambang tembaga. Namun belakangan diketahui penambangan di area Papua tersebut juga tentang emas. DPR meminta pemerintah berhati-hati dan waspada. Meski demikian, Komar bilang Indonesia juga tidak boleh menutup diri jika ada perusahaan asal Amerika Serikat yang mau berinvestasi. Hanya bentuk investasi serta kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan Indonesia. Amerika jadi dapat karpet merah untuk menguras Indonesia. Jadi kita begini, saya hanya berharap ya, kita kan tidak bisa juga menolak investasi karena negara ini mau bergerak maju juga kan perlu investasi yang masuk, ya toh. Tapi investasi yang masuk harus ikut aturan negara dan harus ikut mekanisme nasional kita. Kita jangan sampai mengulangi sejarah Freeport, ya kan? Freeport itu kan kita seperti orang bodoh dulu. Nah, itu yang harus hati-hati, ya, tidak gegabah itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 12 pengusaha dan pemimpin perusahaan investasi terbesar dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, para investor global menyampaikan ketertarikan dan kepercayaan tinggi terhadap iklim ekonomi Indonesia yang dinilai terus membaik. Sejumlah tokoh investasi ternama, termasuk pemilik klub sepak bola Chelsea hingga Inter Milan, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama dengan Badan Pengelola Investasi dan Antara. Pertemuan strategis yang berlangsung pada 20 Februari waktu setempat ini dihadiri oleh para CEO dari lembaga investasi raksasa dunia seperti BlackRock, KKR, hingga Warburg Pincus. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan para pengusaha ini telah menjalin komunikasi intensif dengan Danantara Indonesia sebagai super holding BUMN. Presiden Prabowo menegaskan bahwa para investor melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi pertumbuhan yang positif dan stabil. Kehadiran tokoh-tokoh di acara ataupun di event ini dan dalam pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai tujuan utama investasi global di Asia Tenggara. Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Saudara, lalu bagaimana pengusaha Indonesia merespons dinamika tarif AS? Kita langsung tanya kepada Ketua Umum Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, Pak Yan. Bu Sinta, Anda yang sempat ikut ke Washington DC kala itu dan juga melihat bagaimana dinamikanya. Menurut Anda, sebetulnya apa sih dampak kesepakatan tarif RI dan juga Amerika Serikat terhadap daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika? Ya, jadi mungkin kita perlu melihat latar belakang ya, kenapa pentingnya adanya perjanjian ART ini ya, Agreement Reciprocal Tariff ini buat Indonesia. Karena kalau kita lihat pada saat Liberation Day kan tadinya Indonesia dikenakan sampai dengan 32% itu ya tarif reciprocal. Nah, kita mesti melihat produk-produk apa yang kena imbasnya dari tarif ini.
Mungkin yang salah satu yang kami perhatikan adalah yang industri padat karya Indonesia ya, karena tekstil, garment, sepatu, furniture itu sangat terdampak karena ekspornya sangat besar ke Amerika. Jadi contohnya tekstil garment itu hampir 61% ekspor ke Amerika. Jadi kalau misalnya itu dikenakan tarif yang begitu tinggi, tentunya kita melihat kompetitor kita dapat tarif seperti apa untuk kita bisa tetap berdaya saing. Kita harus mendapatkan tarif yang lebih kompetitif. Nah, kenapa ini penting? Karena contohnya seperti tekstil garment itu dia membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, penyerapan lapangan pekerjaan besar. Jadi itu hampir imbas 2,7 juta pekerja. Jadi kalau kita ada penurunan demand karena ekspor ke Amerika, tentunya akan mempengaruhi lagi sektor ini gitu. Sama juga dengan sepatu, furniture dan lain. Jadi disinilah kenapa kami merasa penting bahwa kita punya Indonesia-Amerika punya kesepakatan sehingga kita bisa mendapatkan reciprocal tarif yang lebih rendah sehingga tidak mempengaruhi demand pasar ekspor kita ke Amerika. Jadi yang pertama itu dari sisi lapangan pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita lihat kedua, tentunya dilihat dari segi konsekuensinya buat Indonesia untuk bisa menurunkan defisit, kita juga harus beli lebih banyak dari Amerika. Nah, sebenarnya apa sih yang dibeli dari Amerika? Nah, yang bisa dibeli Amerika itu kan seperti gas, kemudian kita lihat produk-produk pertanian. Ini produk-produk banyak yang hubungannya dengan bahan baku penolong yang juga memang dibutuhkan Indonesia, tapi mungkin selama ini Indonesia tidak import sepenuhnya dari Amerika. Jadi kita import dari negara lain, sehingga kita perlu men-shift import kita menjadi import dari Amerika. Jadi contohnya kalau untuk tekstil garment tuh kapas gitu, kita bisa import lebih banyak kapas. Tentunya kita bicara soal kedelai, soal wheat ya, terigu. Ini kan juga terigu sangat penting buat Indonesia, kita masih import dan ini juga kita bisa import lebih banyak. Jadi kita juga melihat produk-produk yang kita bisa beli dari Amerika itu memang yang dibutuhkan Indonesia. Dan kita perlu shift aja gitu. Jadi ini bukan sesuatu tambahan baru. Dan yang ketiga mungkin yang sangat penting adalah kita perlu memang tadi untuk daya saing kita perlu kepastian itu memang struktur daripada cost kita di dalam produksi di Indonesia ini kan belum kompetitif negara tetangga ya. Jadi struktur cost kita contohnya nih kalau dibanding sama Vietnam itu kita lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena logistik cost kita, labor cost kita, energy cost kita ini semua lebih tinggi daripada Vietnam. Sehingga kita perlu mendapatkan kebijakan khusus gitu untuk ini. Nah, makanya kami tentunya apresiasi bahwa di dalam perjanjian ini tidak hanya kita mendapatkan penurunan tarif, tapi juga mendapatkan waiver ya, 0% waiver untuk awalnya ini kan tekstil garment ya, kita mendapatkan 0% untuk lebih dari 1.860 jenis ya untuk tekstil garment dan ini bisa mendapatkan dengan kuota ya, dengan kuota tertentu. Jadi tarif ini akan jelas membantu produk kita supaya jadi lebih kompetitif. Nah, ini yang mungkin sangat penting untuk dicermati gitu bahwa di dalam aturan ini memang kita juga akan mendapatkan waiver ya, di dalam perjanjian ini kita juga akan mendapatkan waiver untuk produk-produk tertentu dari Indonesia, cocoa, kopi, palm oil kita kan juga besar ya ke Amerika. Oke, berarti untuk daya saing ini perlu kepastian. Ini artinya bagaimana sikap dari para pengusaha di Indonesia, Bu? Apakah seperti Ibu bilang tadi terkait juga dengan perlu kepastian, artinya apakah ini wait and see terlebih dahulu? Ya, tentunya kalau dengan adanya Supreme Court, kan pertama kita mesti sadari ART ini kan di dalam perjanjiannya menyatakan ratifikasi 90 hari, ya kan? Jadi bukannya kemudian langsung efektif gitu. Jadi ada proses ratifikasi di masing-masing negara dulu gitu. Nah, dengan adanya keputusan daripada Supreme Court Amerika,
tentunya ini mempengaruhi ya. Jadi kita juga mesti melihat nih sekarang kepastiannya seperti apa dari sisi keputusan ini. Karena di dalam keputusan Amerika ini kan mereka kemudian menerapkan yang namanya global tarif baru untuk semua karena dibatalkan. Emergency Act-nya kan dibatalkan. Jadi berarti kan mereka harus menetapkan global tarif baru dengan menggunakan section baru ya. Jadi mereka tuh memakai section 122 nih ya sekarang yang dilakukan oleh Trump. Sehingga section 122 ini walaupun masih diperdebatkan tapi ini yang digunakan Trump sehingga dia sekarang jadiin rata. Oke, 10% kemudian dia naikkan sekarang 15% gitu. Tapi kan nilai itu masih tetap lebih rendah dari yang selama ini kita sudah bayarkan which is 19%. Jadi kita masih menunggu kapan ini benar-benar bisa akan terrealisasi ya. Tapi mestinya ya semuanya dengan sendirinya sekarang mendapatkan global tarif yang sama gitu. Sementara untuk exception yang didapatkan Indonesia, kita masih menunggu keputusan dari USTR dan pemerintah Indonesia nantinya apakah ini juga bisa tetap diberlakukan yang 0% itu. Oke, Bu Sinta, kalau kita melihat dinamikanya seperti yang kita bahas sebelumnya di tahun lalu bahwa Amerika menerapkan tarif dagang 32%, kemudian diturunkan setelah ada negosiasi ke 19%, kemudian MA Amerika Serikat ini membatalkan dan Trump kembali mengemukakan soal tarif 10% dan meningkatkan lagi menjadi 15%, artinya lebih rendah dibandingkan kesepakatan kita sebelumnya di 19%. Ini menurut Anda menguntungkan bagi Indonesia atau justru banyak risiko karena yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Amerika juga cukup banyak? Maaf, terputus ya. Bu Sinta? Jadi yang ditawarkan, maaf, terputus tadi apa? Yang ditawarkan apa? Maaf, bisa bagaimana, apakah keputusan dari Trump terakhir soal tarif dagang yang sebelumnya juga dianulir oleh MA, kemudian Trump memutuskan untuk 10%, menaikkan lagi menjadi 15%, namun ini tetap lebih rendah dari kesepakatan kita sebelumnya di 19%. Apakah bagi Indonesia ini menguntungkan atau banyak risiko karena banyak juga yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat? Ya, jadi kita mesti melihat kalau yang dari 19 ke 15 tentunya ini akan lebih baik buat Indonesia karena lebih rendah, ya kan? Tapi kan yang jadi penting itu kan yang waiver yang saya katakan tadi, yang 1.860 tarif yang kita bisa dapatkan 0, ya kan? Nah, ini dan juga yang textile garment. Nah, ini tentunya kesepakatan ini tidak hanya menurunkan tarif yang 19% itu, tapi juga ada kesepakatan lain yang juga dua pihak. Jadi dengan kata lain, Amerika juga tentunya mendapatkan banyak dari Indonesia, bukan hanya Indonesia yang mendapatkan dari Amerika gitu. Jadi pada akhirnya ya pasti ada perimbangan karena nggak mungkin cuma satu pihak yang dapat gitu. Nah sekarang kita mesti melihat konsekuensinya dengan apa yang diberikan kepada Amerika itu seperti apa. Makanya saya tadi menyebutkan mengenai apa yang kita harus beli dari Amerika, kemudian kita juga mesti melihat nanti dari segi NTB-nya ya kan, non-tariff barrier yang juga disampaikan dari Amerika gitu. Nah banyak hal seperti ini yang saya rasa perlu penjelasan lebih detail ya dari pemerintah kepada masyarakat karena saya lihat banyak sekali misperception atau mungkin salah pengertian juga gitu. Jadi kita mesti ada kejelasan sebenarnya apa sih konsekuensi daripada apa yang didapatkan Amerika. Nah pada keseluruhan saya tetap melihat bahwa ini dengan adanya perjanjian dagang ini ya yang kita sudah sepakati, tentunya Indonesia juga mendapatkan satu preferensi. Kenapa? Karena Amerika itu juga bisa banyak misalnya contohnya ya ada section 301 itu yang namanya investigasi negara ya untuk unfair trade. Jadi kalau kita tidak punya perjanjian dagang seperti ini, itu bisa saja Amerika menunjuk negara mana saja untuk diinvestigasi dan mendapatkan tarif yang jauh lebih tinggi untuk unfair trade. Jadi dengan kita paling tidak kita terlindungi dengan adanya perjanjian dagang ini, Section 301 mestinya tidak aplikasi kepada Indonesia lagi gitu. Nah ini yang hal-hal semacam ini yang mungkin
perlu penjelasan lebih lanjut ya. Yang pasti buat Indonesia saat ini, buat pelaku usaha, kita memang perlu kepastian gitu. Karena tentunya dinamika di Amerika ini berubah-ubah, sangat membingungkan. Tapi prinsipnya kan kita sudah punya satu perjanjian dan tidak mungkin Amerika kemudian semena-mena saja tidak juga menghargai apa yang sudah disepakati. Namun kesempatan buat Indonesia untuk mengevaluasi kembali selama 90 hari ini, karena kan 90 hari itu proses ratifikasi. Jadi kalau ada masukan-masukan, ada yang keberatan dan lain-lain, ini kan masih berproses gitu. Ini belum akhirnya. Kalau kita melihat juga bahwa ada yang bilang begitu Bu, wah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini terlalu reaktif terkait dengan tarif dagang dibandingkan negara-negara lain, negara-negara di ASEAN, negara tetangga begitu. Apakah menurut Bu Sinta tarif baru ini cukup kompetitif dibanding negara pesaing, at least katakanlah seperti Vietnam atau Meksiko? Namun jangan dijawab dulu Bu, seusai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Apindo. Bu Sinta, ini apakah tarif baru ini menurut Anda kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan juga Meksiko? Dan apa rekomendasi dari Apindo kepada pemerintah agar kesepakatan ini benar-benar menguntungkan pelaku usaha nasional? Ya. Jadi ya, kalau kita lihat memang saat ini kan Vietnam belum mendapatkan perjanjian ya. Jadi dengan kata lain kita belum bisa melihat persisnya nanti finalnya bakal seperti apa perjanjian bentuknya seperti dengan Vietnam. Tapi yang bisa kita lihat adalah pada saat ini apa yang bisa dilakukan Indonesia. Jadi memang sejak awal pelaku usaha juga dilibatkan dalam proses ini untuk diminta masukan-masukannya. Paling tidak tentunya kami tidak tahu persis isi dari detail legalitasnya, tapi kita dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan. Nah, jadi prinsipnya kalau kita lihat mengenai competitiveness atau daya saing, memang tarif ini kalau kita bicara soal ekspor ini memang tadi saya katakan memegang peranan sangat penting karena dalam struktur biaya di Indonesia ini tentunya dasar biaya kita saja kalau dibandingkan dengan Vietnam kan Indonesia lebih tinggi ya. Jadi kalau kita tarifnya bisa kita tong lebih rendah, tentunya ini akan sangat membantu. Dan kalau kita lihat seperti industri sepatu contohnya, ini kita benar-benar head to head dengan Vietnam. Jadi kalau kita bisa mendapatkan tarif yang baik malahan sampai 0, tentunya ini akan sangat tentu untuk bisa mendapatkan juga tambahan ya dari demand yang datang dari Amerika. Jadi ini saya rasa kalau kita lihat dari segi daya saing ini sangat-sangat penting. Nah, tentu kita juga masih mesti melihat sekali lagi negara-negara lain nanti bakal dapatnya apa. Tapi let's say kita bisa dapat semua, let's say samalah saat ini dapatnya 15%, kita kan tetap kalau kita mendapatkan waiver dari komoditas-komoditas sebutkan tadi yang 1.800 tadi dan terutama tekstil garment yang mendapatkan 0 dengan kuota, tentunya itu akan membuat kita jadi lebih kompetitif. Nah, tinggal kita juga minta menghimbau pemerintah mohon yang lain seperti sepatu, seperti furniture ini juga bisa mendapatkan tarif yang lebih baik ya. Malahan kita harapkan kalau sepatu juga bisa sampai sama seperti kondisinya seperti tekstil garment bisa mendapatkan 0. Jadi ini mungkin belum selesai prosesnya. Kita tetap mengimbau pemerintah untuk terus bisa menjajaki kesempatan untuk kita bisa mendapatkan waiver itu. Nah, tentunya buat Amerika, what's in it for them ya kan? Mereka juga kita mesti menyampaikan satu model bisnis yang juga bisa menguntungkan buat pihak Amerika. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya bisa menjadi hub juga ya untuk kita bisa produksi lebih banyak dan juga bisa menguntungkan Amerika. Nah, kalau kita melihat dari sisi
apa nih yang berikutnya nih yang penting ya. Saya rasa yang nomor satu kita perlu ada memang kepastian tadi. Nah, oleh karenanya pemerintah Indonesia kami harapkan segera mendapatkan kepastian dari pemerintah Amerika dengan persyaratan yang seperti waiver tadi itu bisa tetap diberlakukan gitu. Walaupun Supreme Court membatalkan Emergency Act-nya, karena Emergency Act itu kan mempengaruhi yang tarif reciprocal tarifnya yang 19%-nya ya. Tapi harapan kami waiver yang 0% ini tetap bisa diberlakukan gitu. Nah, kemudian kita juga memang perlu untuk menganalisa lebih jauh secara detail legal consequences-nya gitu. Nah, ini yang saya rasa bersama-sama kita juga mesti melihat apa saja sih yang sudah dijanjikan kepada Amerika itu, bagaimana pengaruhnya lebih jauh kepada Indonesia. Yang kami lihat yang paling penting adalah bahwa kita juga mau menarik tentunya investasi lebih banyak dari Amerika gitu. Jadi ini juga tidak hanya masalah kita mau beli lebih banyak atau kita mau ekspor lebih banyak, tapi kita juga mau bagaimana hubungan strategic partnership ini dengan Amerika bisa terus berlanjut gitu, sehingga lebih deepening dari investasi yang juga kita Amerika bisa masuk ke Indonesia. Dan ini juga dibutuhkan sekali lagi saya rasa sosialisasi ya. Ini sangat penting menurut saya, sosialisasi untuk masyarakat, karena banyak sekali tadi perbedaan pendapat mengenai hasil daripada ART ini. Oke, sosialisasi diperlukan, dan lagi-lagi juga yang diperlukan selain itu soal kepastian dari pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih Ketua Umum Apindo Sinta Wijaya Kamdani atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Saudara, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Februari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan pada 18 hingga 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi didukung berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 tercatat sebesar 5,39% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% secara tahunan. Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi, sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% year on year, dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenaga kerjaan. Bukan hanya itu, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak negatif ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat sebesar Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56% PTP dibandingkan dengan level akhir Januari 2026.
Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah meningkatnya permintaan falas korporasi domestik sejalan kenaikan kegiatan ekonomi. Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah telah dinilai rendah atau undervalue dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, termasuk konsistensi dengan pengendalian inflasi sesuai sasaran 2,5 +-1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga dipererat terutama untuk mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana karena susah jeda. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi putra pengusaha Muhammad Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza akan menghadapi sidang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, putra pengusaha Muhammad Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 8 terdakwa lainnya akan menghadapi sidang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero pada hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Sebelumnya, saudara, pada Jumat 13 Februari lalu, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan untuk 9 terdakwa. Keri, saudara, dituntut 18 tahun penjara, disertai dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 13,4 triliun rupiah. 9 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah akan menghadapi sidang vonis hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Salah satu terdakwa adalah putra pengusaha Muhammad Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juga juru kamera Yohan Bagja yang siap melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Carla. Carla, sidang vonis 9 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah akan digelar jam berapa dan apa respon dari pihak Keri mengenai sidang vonis ini? Jadi sidang juga saudara, selamat pagi. Untuk sidang terhadap pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak atau PT OTM sekaligus PT Jenggala Maritim Nusantara atau PT JMN, yang ini Keri Ardianto Riza rencananya akan menjalani sidang putusan bersama dengan 8 terdakwa lainnya atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero pada hari ini pukul 1 siang di ruang sidang Hatta Ali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana untuk sidang nanti akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Fajar Kusuma Aji, dan sidang pada hari ini akan menjadi jawaban Adisti dan juga saudara atas permintaan dari pihak Keri melalui kuasa hukumnya yang disampaikan pada sidang duplik Selasa lalu yang meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik primer maupun juga subsidiar, di mana nanti kita akan lihat bersama apakah kemudian majelis hakim ini akan mengabulkan permintaan dari pihak Keri untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau justru sebaliknya, saudara, di mana apabila dinyatakan bersalah nantinya status dari Keri ini akan naik dari terdakwa menjadi terpidana. Dan terkait dengan kasus ini, Adisti dan juga saudara, memang Keri ini dianggap menimbulkan kerugian negara sebesar 2,9 triliun rupiah atas penyewaan terminal bahan bakar minyak di kawasan Merak, lalu kemudian juga dianggap menimbulkan kerugian negara sebesar 9,8 juta dolar Amerika Serikat atas penyewaan 3 kapal dari PT JMN, di mana Keri ini dianggap berperan melakukan intervensi terhadap tender penyewaan 3 kapal yang kemudian juga dianggap melakukan ataupun mendesak PT Pertamina untuk kemudian menyewa terminal bahan bakar minyak yang ada di kawasan Merak. Dan terhadap hal ini memang dari pihak Keri ini telah menyanggahnya bahwa ia menganggap bahwa justru penyewaan terminal bahan bakar minyak ini memberikan penghematan sebesar 1,67 triliun rupiah, sehingga nantinya kita akan lihat bersama jalannya sidang
ke-9 terdakwa atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada hari ini. Adisti. Baik, kita akan nantikan bagaimana sidang pembacaan vonis terhadap anak dari Reza Khalid, yakni Kerry, dan juga 8 terdakwa lainnya. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Disla Rasati. Sampai jumpa. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama